Selamat datang di kuliah rancangan percobaan dengan saya Oktabani. Sebelum kita memulai kuliah kita, saya akan memperkenalkan sedikit ya mengenai materi untuk UAS ini. Jadi kita punya buku pegangan, itu yang utama itu dari Douglas, yang ini ya. Satu lagi dari Yuri, dan yang ini lebih umum ya. Ini untuk desain dan analysis of experiments. Ini lebih umum ke perancangan percobaan secara umum. Nah, kalau yang ini lebih untuk statistik untuk kita ya, insinyur kimia. Nah, untuk materi UAS kita ada 3. Yang pertama itu analisis varian, ANOVA. Kemudian kita akan membahas mengenai rancangan percobaan tanpa interaksi, tapi dengan menggunakan pemblokan. Kemudian yang terakhir itu yang dengan interaksi. Nah, untuk kuliah kali ini itu diharapkan nanti Anda mengerti ya, untuk merancang percobaan itu apa saja yang perlu diperhatikan. Kemudian dalam ANOVA itu nanti kita menggunakan inferensi varian. Nah, di sini akan dijelaskan apa maksudnya inferensi varian. Oke, kita mulai saja ya. Sebelumnya Anda mungkin sudah mempelajari mengenai analisis regresi. Nah, yang sangat bermanfaat lah ya. Tapi ada kendala sewaktu kita melakukan percobaan ya. Ini kita coba melihat percobaan itu dari sisi yang lain. Nah, jadi percobaan itu sebenarnya lebih banyak terkendala oleh waktu dan biaya. Ya, kalau saja kita punya waktu dan biaya tak terbatas ya, tentu kita bisa membuat eksperimen yang sangat-sangat detail, dan dengan data tersebut kita bisa mengambil kesimpulan yang sangat valid ya. Sayangnya ya, ini percobaan itu biasanya ini terkendala waktu dan biaya. Jadi kadang kita ingin ya supaya run kita sesedikit mungkin, tapi data yang kita ambil itu masih bermanfaat atau bisa kita gunakan untuk menarik kesimpulan. Nah, di situ yang akan kita bahas ya di materi kali ini. Nah, untuk melakukan analisis percobaan ya, biasanya kita punya beberapa step. Yang pertama itu mengembangkan model, kecuali kalau rancangan percobaan kita itu hanya sifatnya preliminary ya. Nah, jadi kalau kita ingin menganalisis, setelah mengembangkan model ya, kita mulai kalkulasi nilai statistiknya. Kemudian kita mereduksi model berdasarkan nilai statistik tadi, kita coba reduksi model lagi. Nah, dapatlah model terakhir, kemudian kita bisa melakukan analisis residual. Nah, apabila di semua step ini dia sudah data kita itu sudah lewat ya, maka yang terakhir itu kita bisa menarik kesimpulan. Nah, untuk merancang percobaan yang optimal ini kita perlu beberapa faktor. Perlu paham dulu ya faktor-faktor ini, karena tak peduli seberapa canggih metode statistik yang kita gunakan, kalau rancangan percobaannya itu sendiri memang tidak optimal, maka ya sama saja. Jadi kita ada 4 faktor. Yang pertama itu sensitivitas. Jadi sensitivitas itu adalah kemudahan perubahan nilai suatu parameter terhadap regresor. Jadi regresor itu variabel bebas yang mempengaruhi output sistem. Dengan kata lain ya, variabel bebas kita itu
kita ingin variabel bebas kita itu ya menyebabkan perubahan yang berarti di output system. Itulah sistem yang sensitif. Nah, melalui penjelasan tadi mungkin Anda sudah tahu ya sistem mana yang lebih kita inginkan. Dengan sistem yang sensitif ya, output kita itu jelas ya. Jadi contohnya misalnya di percobaan kita, misalnya untuk reaksi kimia kita variasikan suhu, kita selalu berusaha agar variasi suhu kita itu mempunyai menghasilkan perbedaan yang berarti. Jadi misalnya ya kita variasikan suhu itu 30, 40, 50. Nah, ada kemungkinan konversi yang dihasilkan dari reaksi itu punya perbedaan yang cukup signifikan ya untuk kita observasi. Nah, jangan sampai kita memilih variabel kita itu rentangnya terlalu sempit, misalnya 30, 31, 32 derajat Celcius, kemungkinan kita tidak akan melihat perubahan yang cukup berarti ya atau cukup meyakinkan di sini. Nah, kemudian faktor yang kedua itu adalah kolerasi dan perbauran antara parameter. Sewaktu kita membangun model ya, kita usahakan supaya parameter yang kita buat itu tidak terjadi yang namanya ini berbaur atau confounding. Jadi contohnya adalah yang di atas ini. Y itu sama dengan negatif AT per B, di mana A dan B itu memang parameter yang tidak kita ketahui. Nah, dua parameter ini kita tidak dapat estimasi secara terpisah ya dari data kita. Kita harus tahu dulu A atau B dulu, baru kita bisa tahu yang lain. Nah, kalau parameternya seperti ini berarti kita harus ubah model kita supaya A per B ini kita bisa ubah misalnya jadi C ya, C dikali T misalnya. Nah, selanjutnya kita punya yang namanya blocking dalam menyusun percobaan kita ya. Blocking ini caranya adalah kita bagi-bagi tiap pelakuan percobaan itu dalam tiap blok ya, jadi tiap pelakuan itu muncul di tiap blok. Nah, tujuan dari blocking ini adalah menetralkan pengaruh variabel yang diketahui tetapi tidak dapat dikendalikan, misalnya komposisi umpan, kondisi ambien, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau Anda kurang paham, pembahasan kita mengenai blocking ini masih ada banyak ya. Jadi saya rasa Anda pasti paham. Nah, yang terakhir, faktor terakhir itu adalah pengacakan. Tujuan pengacakan itu meminimalisir pengaruh gangguan, terutama itu untuk pengulangan. Nah, kalau kita mengulang secara berurutan ya, seringkali tidak ada manfaat karena kondisinya masih sama. Jadi bayangkan misalnya Anda mengulang suatu run percobaan sebanyak 3 kali di hari yang sama dengan kondisi yang sama. Nah, mungkin Anda tidak sadar ya, misalnya pada hari sebelumnya itu cuacanya lebih dingin, sedangkan hari ini lebih panas. Nah, efek dari suhu sekitar ya itu mungkin punya pengaruh ke hasil kita. Nah, kalau kita tidak melakukan pengacakan, maka gangguan yang terjadi di hari ini mungkin menyebabkan bias saat kita menarik kesimpulan untuk data yang kita koleksi hari ini. Nah, itu 4 faktor untuk merancang percobaan kita ya. Selanjutnya kita punya model ya untuk rancangan percobaan kita. Nah, model ini ada 3 jenis. Ada model white box. Nah, ini yang berdasarkan
teori-teori yang sudah ada ya. Kemudian ada model black box, ini berdasarkan hasil eksperimen, dan gray box. Gray box ini dia dikembangkan berdasarkan teori yang ada, tetapi untuk mencari nilai-nilai parameternya kita menggunakan hasil eksperimen. Nah, setelah kita mengembangkan model, selanjutnya ya, model kita itu bisa kita terapkan ke rancangan kita. Rancangan kita itu ada, salah satunya adalah yang paling banyak digunakan itu rancangan faktorial. Nah, untuk rancangan faktorial ini didasarkan pada model black box. Untuk model white box ya, kita tidak akan membahasnya terlalu dalam ya, karena itu tergantung kasusnya, sangat-sangat tergantung pada kasusnya. Itu akan dibahas di materi kuliah yang lain. Nah, model black box ini ada yang menyertakan interaksi, ada yang enggak ya, tergantung hasil analisis statistik kita nanti. Nah, untuk tingkat dasar ya, rancangan faktorial ini terdiri dari K faktor dan L level. Nah, kalau dia terdiri dari K faktor dan L level, rancangan faktorialnya kita sebut L di pangkat K. Nah, ini maksudnya kalau misalnya kita punya 4 faktor, masing-masing faktor itu ada 3 variasi, berarti rancangan faktorial kita itu adalah 3 di pangkat 4, atau sebanyak itu juga jumlah run yang perlu kita jalankan. Nah, kemudian dari rancangan percobaan kita itu nanti kita bisa menganalisis ya hasilnya. Salah satu metodenya itu adalah menggunakan ANOVA. Kita akan membahas ANOVA nanti di materi berikutnya ya. Untuk materi hari ini kita hanya akan fokus lebih ke analisis variannya.